Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Ulfia Rahmi. Senang ya bisa bertemu lagi. Kali ini kita akan membahas mengenai model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer. Model simulasi dalam pembelajaran berbasis komputer ini pada dasarnya merupakan salah satu cara atau salah satu strategi yang bertujuan untuk memberikan pengalaman belajar yang lebih konkret melalui penciptaan tiruan-tiruan berupa pengalaman yang mendekati suasana nyata. Pemilihan model simulasi ini bertujuan untuk menghadirkan kondisi-kondisi sebenarnya agar mereka belajar konkret tetapi disajikan dalam sebuah program pembelajaran berbasis komputer. Model simulasi ini dipilih karena ada resiko-resiko yang cukup tinggi, ada resiko-resiko yang cukup besar ketika memang mereka dihadapkan pada kondisi nyatanya. Sehingga dengan pertimbangan seperti itu perlu dihadirkan bentuk-bentuk tiruan dari kondisi sebenarnya supaya proses pembelajaran itu berlangsung tanpa resiko. Contohnya dalam kita mensimulasikan bagaimana terjadinya tsunami. Bagaimana langkah kita ketika tsunami itu datang. Artinya kita tidak perlu menunggu tsunami itu ada untuk manusia bisa mempersiapkan diri bagaimana ketika bencana itu terjadi. Seperti itulah kira-kira simulasinya. Kita menghadirkan pembelajaran yang konkret tanpa ada resiko dalam proses pembelajaran. Model simulasi ini berbeda dengan model tutorial yang menekankan kepada pemahaman atau mastery learning. Model di simulasi lebih kepada penyajian simulasi-simulasi dalam proses pembelajaran, sehingga untuk tahapan dalam simulasi ini dibagi menjadi 3. Pertama ada pengenalan, yang kedua penyajian informasi. Di tahap penyajian informasi inilah kita menyajikan simulasi-simulasi yang akan dipelajari oleh peserta didik kita. Kemudian bagian yang ketiga yaitu penutup, berupa feedback, berupa pesan untuk melanjutkan atau mengulangi tahapan sebelumnya. Jadi di tahapan simulasi ini tidak ada semacam pertanyaan, respon dan lain sebagainya karena lebih menekankan kepada penyajian dari materi berupa simulasi. Ini adalah contoh flowchart dari model simulasi. Ini sudah bisa kita katakan sebagai flowchart karena sudah menggunakan simbol-simbol yang standar. Kalau kita lihat flowchartnya itu dimulai dari atas ke bawah ya, dan menggunakan simbol-simbol yang sesuai dengan tahapan atau penggunaannya. Dan coba perhatikan bahwa di sini ada 3 tahapan, pengenalan, penyajian, dan penutup. Jadi dalam penyajian materi itu ada memo, menu, dan timetable. Jadi tidak ada semacam pengujian untuk menguji pemahaman dari peserta didik kita. Meskipun model simulasi ini dalam aturannya tidak memberikan pertanyaan untuk menguji pemahaman peserta didik, kita boleh saja mengkombinasikan antara model tutorial dengan model simulasi atau model simulasi dengan model drill and practice. Karena setelah mereka mengenal simulasi ini, kita bisa menyajikan pertanyaan sebagai latihan-latihan kepada peserta didik kita. Ketika kita memutuskan akan menggunakan latihan-latihan, berarti kita mengkombinasikan antara model simulasi dengan model drill and practice. Atau mungkin setelah mengikuti simulasi ini, mereka mengikuti permainan. Artinya kita mengkombinasikan antara model simulasi dengan games. Itu adalah bentuk kreativitas dari pengembang media pembelajaran berbasis komputer. Bagaimana kreativitas itu bisa kita tingkatkan? Dengan mengenal karakteristik dari peserta didik dan karakteristik dari tujuan pembelajaran serta karakteristik dari materi pembelajaran yang akan disajikan pada program pembelajaran berbasis komputer. Beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam penyajian media pembelajaran berbasis komputer dengan model simulasi ini. Pertama, pertimbangkan panjang teks, yaitu singkat dan seimbang dengan penyajian dengan kemampuan monitor. Kemudian yang kedua, lengkapi dengan grafik dan animasi. Ketiga, pilih warna
pilih teks, baik ukuran ataupun jenisnya, yang serasi dan sesuai dengan karakteristik peserta didik kita. Kemudian berikan acuan atau petunjuk bagaimana mereka menggunakan program ini untuk menyelesaikan pembelajarannya. Yang terakhir, berupa penutup, kita bisa menyajikan ringkasan dari materi-materi yang kita sajikan berupa simulasi. Bisa kita sajikan dengan teks dengan kombinasi audio atau mungkin dengan penyajian video penjelasan. Itu boleh saja dilakukan untuk bagian penutup. Itulah pembahasan mengenai model simulasi pada media pembelajaran berbasis komputer. Mudah-mudahan bisa dipahami dan diterapkan agar kita bisa menghasilkan program pembelajaran berbasis komputer dengan berbagai bentuk model. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.